Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi secara konkret bisa dibilang cukup sulit karena beberapa ahli cenderung memiliki penjelasan yang berbeda. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, berikut adalah pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu Gilarso. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat sebagai konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi yaitu distribusi, produksi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk suatu kesatuan yang teratur dan dinamis, serta kekacauan di dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Yang kedua yaitu menurut Gregorio Grossman dan Emanu. Sistem ekonomi adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Yang ketiga yaitu menurut M.C. Hearn, yaitu seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Di sini saya akan membaca mengenai fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, sebagai penyedia untuk memproduksi barang. Yang kedua, berfungsi untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil memproduksi barang di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yaitu hubungan antar individu masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Kekurangan sistem ekonomi tradisional adalah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masih sangat lambat. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi komando juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan sistem ekonomi komando adalah tanggung jawab perekonomian terhadap pemerintah sehingga akan terus berinovasi agar ekonomi tetap stabil. Kekurangan sistem ekonomi komando adalah ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. 3. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi yang bebas tanpa ada campur tangan pemerintah, yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa ada campur tangan pihak lain. Kelebihannya adalah 1. Kebebasan mengelola sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas akan lebih berkembang. Yang ketiga, tindakan ekonomi akan menjadi lebih efisien. Yang keempat, kebebasan dalam memproduksi barang dan jasa. Kekurangannya adalah monopoli perdagangan. Yang kedua, kesenjangan ekonomi akan terlihat. Yang ketiga, perekonomian mudah tidak stabil. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang berpihak pada dua sektor atau sektor individu dan pemerintah, bertujuan untuk keadilan dalam sumber daya ekonomi. Kelebihannya adalah 1. Setiap hak akan diakui. Yang kedua, harga akan lebih stabil. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin. Yang keempat, diberi kebebasan dalam usaha. Yang kelima, ekonomi akan stabil. Kekurangannya adalah beban pemerintah bertambah, pihak swasta kurang diuntungkan, dan yang ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah. Yang keempat, ketimpangan persaingan bisnis.
Yang kelima, ada sistem perekonomian Indonesia atau kita sering sebut dengan perekonomian Pancasila. Hal ini yang dimaksud adalah kebijakan mengurus, mengelola, dan mengawasi produksi strategis itu dilakukan oleh negara sendiri. Nah, sekarang Indonesia ditopang oleh industri perdagangan yang fokus pada ekspor. Makanya persentase dari pewirausahaan akan lebih meningkat. Oke, masuk ke kelebihannya. Kelebihannya adalah kebebasan berkreasi selagi tidak memberikan dampak negatif. Yang kedua, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengambilan ekonomi berjalan bersama-sama. 4, hak akan diakui oleh negara secara penuh. Dan kekurangannya adalah ekonomi kurang efisien. Yang kedua, pengambilan keputusan berlangsung lama. Yang ketiga, adanya dominasi dari negara terhadap rakyat. Sekian dari saya.